narasumber kita lainnya, Pak Ismail Yusanto. Anda bisa bertanya, bisa menanggapi kepada siapapun tentang apapun. Silahkan. Ya, baik. Saudara-saudara sekalian yang di depan nih, teman-teman saya, Mas Daulay, Mas Malik, Mas Mustafa, Mas Ramadan, Mas Romi. Saya juga sudah mengikuti perbincangan pada malam hari ini. Ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah bahwa kita harus mewaspadai adanya istilah saya ini stereotyping gitu. Dalam isu misalnya tadi pendirian tempat ibadah, kemudian ormas anarkis, lalu toleransi. Nah, stereotyping apa yang saya maksud? Seolah-olah itu semua dilakukan oleh umat Islam gitu. Jadi kasus sulitnya pendirian rumah ibadah itu hanya dialami pada kasus gereja. Kemudian ormas anarkis dilakukan oleh ormas Islam. Toleransi dilakukan oleh umat Islam. Padahal kenyataannya kan tidak demikian. Misalnya tadi beberapa sebagian sudah disebut. Toleransi. Kita lihat bagaimana di Denpasar. Sampai beberapa minggu lalu masih ada siswi SMA muslimah itu dilarang memakai kerudung. Ini masih terjadi. Begitu juga silakan teman-teman sekalian bertanya kepada teman-teman di Hidayatullah di Denpasar, bagaimana sulitnya mereka mengembangkan pendidikan dan pesantren di sana. Begitu juga saya kira kita harus menengok bagaimana kondisi masjid di markas Brimob di Jayapura. Sampai ini hari masjid itu terbengkalai, tidak bisa terselesaikan. Ini semua menunjukkan bahwa persoalan stereotyping ya. Persoalan pendirian agama itu sebenarnya adalah persoalan yang dialami juga oleh umat Islam. Karena itu kalau kemudian didarahkan kesalahannya kepada umat Islam hanya karena kasus katakanlah GKI Yasmin, itu saya kira tidak adil. Baik. Fakta tadi sudah ditunjukkan bahwa persentase pertumbuhan gereja itu jauh lebih besar daripada pertumbuhan masjid pada kurun waktu yang sama. Baik, sebentar saya tahan dulu. Ada yang mau menanggapi dulu? Saya ingin menjelaskan ini bahwa itulah kenapa tadi saya teruskan Bhinneka Tunggal Ika Tanah Dharma Mangroa. Karena itu harus ada hukum yang tunggal untuk segala sesuatu. Dan di dalam konteks pendirian rumah ibadah sudah ada forum komunikasi umat beragama dari lingkungan setempat yang dimintai persetujuan sebelum pendirian itu diberikan. Soal stereotyping Anda setuju? Soal stereotyping itu dilakukan oleh pihak-pihak yang memang tidak ingin kehidupan beragama di Indonesia tentram. Karena itu di dalam forum ini sebaiknya kita tidak mengedepankan perbedaan itu, tapi bagaimana kita mencari solusi agar ke depan Indonesia yang dipandang oleh dunia sebagai laboratorium agama dan toleransi dunia itu betul-betul bisa menjadi contoh untuk negara-negara lain. Kalau orang negara lain sudah memuji kita, kenapa justru kita di sini terus bertukar bersilang pendapat untuk satu yang sebenarnya orang lain sudah memuji kita kok, begitu loh. Itu saya kira perlu kita kedepankan ke depan. Sedikit aja memperkuat Pak Romi. Pak Romi, munculnya kalimat Bhinneka Tunggal Ika yang Anda tambahkan itu kan dalam internal agama Hindu. Jadi itu imbauan karena itu waktu pecah dia punya agama. Ini etimologis. Tadi ada di panel yang ngomong etimologis, kita mesti paham gitu kan. Dari mana munculnya ini barang Bhinneka Tunggal Ika, dan kedua kan ini barang tidak didukung oleh suatu ketetapan hukum. Bhinneka Tunggal Ika? Di mana? Memang ketika kita berbicara, di mana ketetapan hukumnya? Umpamanya saya kagak mau Bhinneka Tunggal Ika, emang saya bisa dipidana? Kagak. Tetapi dia sudah menjadi ketetapan hukum begitu dia diletakkan di dalam lambang negara kita. Oh, lambang negara kita. Iya, artinya apa? Ketika ada undang-undang yang menyatakan bahasa lambang dan dasar negara, maka sudah jelas di sana ini bahagian dari kita elemen Bung Romi, elemen lambang itu yang dibuat oleh Sultan Hamid bukannya moto doang, ada patoknya juga. Masa patok burung juga kita mesti pegang? Tentu tidak. Persoalan stereotip itu menurut saya memang tidak bisa dihindari, Pak. Dalam sebuah negara global, apalagi kemudian media hari ini luar biasa. Bahkan media itu menurut teman-teman itu bahkan menjadi Tuhan kedua. Tapi saya sangat yakin, kita sangat yakin dengan ormas mainstream, ormas besar di Indonesia yang masih sangat kuat. Ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah. Kalau kemudian kita rata-rata secara umum, sebetulnya mana sih negara yang punya 6 agama atau lebih keyakinan begitu yang aman seperti di Indonesia? Negara-negara lain, apalagi negara Timur Tengah,
yang mungkin cuma 2 agama bahkan 3 agama nggak mimpin kok, nggak mungkin, nggak bisa pemerintahnya mengelola kebinekaan itu, perbedaan itu. Artinya menurut saya bahwa ada masalah kecil, ada masalah kemudian yang berkaitan dengan persoalan terkait dengan toleransi. Saya kira dimanapun di negara pun nggak bisa hilang. Tetapi saya sangat yakin bahwa pluralisme, toleransi, kehidupan beragama di Indonesia, saya yakin ke depan tetap akan terbangun dengan baik. Karena sekali lagi Muhammadiyah Nahdlatul Ulama akan semakin besar. Karena itu saya tadi ingin bertanya kepada Ramadan Pohon, ini hasilnya negara, hasilnya pemerintah, jangan-jangan hasilnya NU dan Muhammadiyah, begitu kan? Karena 2 organisasi itulah yang mendominasi, sehingga kemudian kerukunan umat antaragama bisa dijaga dengan kekuatan 2 organisasi itu. Tentu saja ada ormas-ormas yang lain yang berbasis agama sama, tetapi saya kira yang menjadi mainstream itulah 2 ormas besar itu. Iya. Maaf Pak ya, Menteri Dalam Negeri hanya menyebut satu ormas yang diserukan kepada Pemda-Pemda agar bekerja sama, yaitu FPI. Ada surat Mendagri, wahai gubernur, wahai bupati, kerjasamalah engkau dengan FPI. Itu ada. NU nggak disebut, Muhammadiyah nggak disebut. Ya, okay. Ini Mendagri. Ya, artinya kan begitu, pemerintah melalui Kemendagri ingin mengilustrasikan bahwa pemerintah negara harus memfasilitasi semua orang, semua ormas. Nggak boleh kemudian pemerintah negara ini membeda-bedakan. Bukan karena kemudian karena ada Muhammadiyah, kemudian ada NU, kemudian yang lain nggak direkan, nggak begitu. Karena itu kemudian itu salah satu contoh betapa kemudian pemerintah dan negara harus dalam posisi yang imbang. Kita lanjutkan lagi Pak Ismail. Persoalannya adalah bahwa ketika stereotyping itu begitu menekan kita, lantas kita itu seperti seolah-olah harus melakukan sesuatu agar kemudian kita dikatakan toleran. Itu. Padahal kenyataannya kita ini sudah toleran, bahkan sangat toleran, bahkan mungkin terlalu toleran. Lihatlah di Filipina misalnya, sampai ini hari Muslim yang menjadi anggota senator itu baru 5. Perhatikan di Indonesia berapa non Muslim yang menjadi anggota DPR. Begitu juga di Singapura, 15% Muslim di sana, itu hanya 1 yang menjadi menteri, itu pun menteri urusan pemuda dan olahraga. Tapi lihatlah di Indonesia, pernah menjadi Panglima Angkatan Bersenjata, Menteri Keuangan, Gubernur Bank Sentral, Menteri SDM segala macam gitu. Nah, maksud saya adalah ini penting agar kemudian kita ini bisa mendudukkan persoalan toleransi ini secara tepat. Termasuk juga bahwa toleransi itu sesungguhnya adalah toleransi dalam konteks sosial, tadi sudah disebut sosiologis, bukan dalam konteks biologis. Walhasil akhirnya kemudian kita ini harus bisa memegang jati diri kita. Jangan sampai kita terprovokasi untuk misalnya tadi soal partai misalnya. Kalau memang kita ini partai Islam, kenapa pengurusnya tidak ada yang non Muslim ya? Karena memang partai Islam. Tidak harus kemudian atas nama toleransi lantas kita kemudian membuka diri. Ini kan sesuatu yang saya kira saya memahami betul kegalauan beliau ya. Memang tadi Pak Romar Rumzi jangan diteruskan lah, itu kan soal. Tapi faktanya setiap hari itu ada gesekan antar umat beragama gara-gara sepele pendirian tempat ibadah itu setiap hari hampir ada, dan itu nggak pernah selesai. Saya memahami betul beliau, dan ini memang perlu harus serius oleh pemerintah, khususnya Menteri Agama. Ini kalau misalnya ini kan kenapa misalkan di Bekasi, di Bogor ada anarkis ke massa gara-gara pendirian gereja, tetapi kenapa di Tapanuli dan di NTT ada penghambatan pendirian masjid tapi tidak ada anarkisme? Ini yang perlu diteliti. Kenapa di sana masjid nggak bisa didirikan, tapi nggak ada anarkis, tapi di sini gereja nggak bisa didirikan, kenapa ada anarkis? Nah, ini yang perlu dipelajari. Kesimpulannya, solusinya begini. Solusinya belum, jangan dulu. Jadi, masyarakat pemeluk agama di sini harus belajar dengan minoritas yang ada di sana supaya tidak ada anarkisme. Itu solusinya. Jadi, kenapa di sana bisa seperti itu, kenapa di sini tidak? Ini kan sebenarnya mudah sekali. Jadi, umat Islam di luar sudah mengajari kok, gampang sekali. Saya mau menanggapi cara menyikapinya saja sebenarnya. Soal stereotyping ini kan penting. Stereotyping tadi dari Pak Ismail itu dipertajam lagi, di-spin oleh Pak Nara ini. Berlanjut maksud saya. Ya, supaya tidak berlanjut. Tetapi ini berbahaya juga disampaikan di depan publik. Kita pelajari supaya orang mempelajari, jangan diteruskan. Pasti galau Anda kan? Bukan masalah itu. Enggak, ini berbahaya sekali. Kita harus pahami, Bung Vito ya, bahwa apa yang terjadi di Republik ini sekarang, di negara kita sekarang, yang toleransinya bagus ya, dan kemudian memang ada celah-celah sedikit itu memang ada, tidak sempurna, terlalu ideal, ya gitu loh. Tetapi bisa kita katakan kita cukup memadai gitu ya kemajuannya dibandingkan dengan negara-negara lain, bandingkan dengan katakan yang lain-lain, Yugoslavia, Timur Tengah ataupun negara-negara lain. Jadi buah dari
harmonis yang sekarang ini itu bukan hanya dari mayoritas, itu juga dari minoritas. Baik. Iya, minoritas Itu harus ditapak kita- tulis. Saya mau lihat bukan, ini. maksud saya Ini bahwa cuma harus sebetulnya ada gini. keyakinan seperti itu dari kita. Debat ini jangan sampai debat gusir, harus bermanfaat. Nah, saya lihat bahwa ini kan betul bahwa ada kelompok umat Islam yang merasa resah, gelisah karena ada stereotyping tadi. Nah, sebetulnya ini persoalan ini tidak akan sampai misalnya melebar sampai stereotyping begitu kalau penegakan hukum itu ditegaskan. Nah, ini kan persoalannya kan penegakan hukumnya nggak tegas. Kalau ada kerusuhan di sana, kalau kemudian penegakan hukumnya terlambat, akhirnya ada sekelompok yang tidak puas, dibuatlah stereotyping, diadukanlah ke internasional. Kalau dia diadukan ke dunia internasional, itu yang rugi siapa? Kan kita sendiri. Baik, Makanya kami akan karena itu saya lihat itu sesaat penting lagi tetaplah bersama diperhatikan. kami di Duel Kandidat.